Bisa dimulai presentasinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini saya sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi pada hari ini. Topik yang akan kita bicarakan yaitu nilai Pancasila dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebelum diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8 yang akan menyampaikan materi, yaitu Afifur Rahman, Ovila Dewi, dan Mila. Selanjutnya adalah penyajian materi. Saya berikan waktu kepada kelompok penyaji untuk memaparkan materi. Kepada penyaji, saya persilakan. Gimana untuk penyaji? Apakah udah bisa dimulai? Sudah. Nilai Pancasila dalam kehidupan. Nilai-nilai Pancasila merupakan pegangan atau landasan dasar bagi masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap aktivitas, keputusan, dan kebijakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat selayaknya berpedoman pada Pancasila. Next. Asal-usul nilai Pancasila dalam kehidupan. 1. Nilai-nilai masyarakat yang terbentuk dari peradaban lokal dan bersifat endemik atau khusus. Nilai-nilai Pancasila yang dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa yang diyakini dan dijalankan hingga saat ini sesungguhnya berbentuk dari peradaban keyakinan serta cipta, rasa, dan rasa bangsa Indonesia, juga bersumber dari adat istiadat dan kebudayaan bangsa Indonesia. Yang kedua, nilai-nilai bangsa lain yang muncul akibat interaksi dengan bangsa Indonesia. Indonesia adalah salah satu bangsa besar di dunia. Cukup lama pula terintegrasi bersama sebagai salah satu bangsa timur. Ini menyebabkan bangsa Indonesia mempunyai sebuah kepribadian yang menjadi ciri khas bangsa ini. Namun tidak dipungkiri juga bahwa bangsa Indonesia adalah selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang ketiga ada nilai etis dan kebutuhan yang relatif sama. Next sebelumnya Mbak. Sebelumnya. Slide selanjutnya. Sebelumnya. Yang ketiga ada nilai-nilai etis dan kebutuhan yang relatif sama sebagai manusia secara alamiah. Persamaan itu juga datang secara naluriah sebagai manusia yang mempunyai kebutuhan dan norma etis yang relatif sama, terutama bangsa-bangsa timur. Bangsa ini tidak hanya terintegrasi sebagai bangsa Indonesia sendiri, tetapi juga sebagai bangsa timur, atau bahkan sebagai bagian dari masyarakat dunia. Selain itu, sejarah yang panjang membuat bangsa ini banyak berinteraksi dengan bangsa lain yang tidak menutup kemungkinan memberi pengaruh terhadap pola-pola sosial di masyarakat. Sebagai contoh adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang merupakan nilai utama dalam ajaran agama-agama dari Timur Tengah. Bahkan seorang tokoh bernama Rizaldi pada tahun 2009 mengemukakan
sebuah pendapat bahwa sumber nilai-nilai ideologi Pancasila bersumber dari nilai etis, dari nilai-nilai masyarakat yang terbentuk dari peradaban lokal dan bersifat endemik atau khusus, serta nilai-nilai etis dan kebutuhan yang relatif sama sebagai manusia secara alamiah. Nilai-nilai yang terbentuk dari peradaban dan kebiasaan masyarakat kemudian dijalankan dan diyakini dalam menjalani kehidupan sosial masyarakat. Slide selanjutnya, Mbak. Next. Oh. Kebablasan, Mbak. Sebelumnya. Wih, nyanyi. Iya. Selanjutnya adalah Pancasila sebagai sumber nilai. Pancasila memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Oleh sebab itu, Pancasila dikatakan sebagai sumber nilai dalam hakikatnya sebagai prinsip-prinsip dasar yang menjadi pegangan bagi sebuah bangsa dan negara. Tentu saja Pancasila harus memiliki nilai-nilai tertentu. Secara garis besar, nilai dalam Pancasila terbagi menjadi dua, yaitu nilai objektif dan nilai subjektif. Namun ada pula 3 klasifikasi nilai. Yang pertama ada nilai dasar. Kelima sila dari Pancasila merupakan perwujudan dari 5 nilai dasar Pancasila. Nilai dasar Pancasila merupakan hakikat, makna, atau esensi yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Nilai dasar ini bersifat universal karena merupakan sesuatu yang dianggap sebagai evident truth atau sebuah kebenaran hakiki yang disetujui oleh semua orang. Karena merupakan kebenaran hakiki, tentu saja nilai dasar ini merupakan nilai-nilai positif yang berguna bagi semua orang. Selain itu, nilai-nilai ini juga harus merupakan gambaran atau kristalisasi dari karakteristik komunitas yang dituju, karena kelak akan menjadi dasar dari segala aktivitas di komunitas tersebut. Pancasila sendiri memiliki 5 nilai dasar yang sesuai dengan kelima sila yang ada di dalam Pancasila itu. Di dalam Pancasila itu sendiri. Kelima nilai dasar tersebut adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sebagai nilai dasar, maka kelima sila ini diharapkan dapat menjadi sumber norma dan sumber hukum bagi bangsa dan negara Indonesia. Namun jika Pancasila hanya berupa nilai dasar yang ada pada kelima sila tersebut, maka akan menjadi sangat rancu. Oleh karena itu dibutuhkan nilai-nilai instrumental yang menjadi penjelas atau pemandu bagi kita untuk menjalankan apa yang diamanatkan oleh nilai dasar. Untuk nilai instrumental akan dijelaskan oleh teman saya, Ovila Dwi. Silakan. Baik, nilai instrumental. Undang-undang dan instrumen hukum lainnya merupakan contoh dari nilai instrumental yang terkandung dan bersumber pada Pancasila. Jika nilai dasar adalah intisari dari apa yang diamanatkan oleh sebuah sistem nilai, maka nilai instrumental adalah parameter, panduan, atau koridor yang memungkinkan kita untuk mewujudkan nilai dasar tersebut. Ketika nilai instrumental dikaitkan dengan perilaku manusia, maka hasilnya adalah nilai atau norma moral. Namun, jika nilai instrumental dikaitkan dengan keberjalanan negara, maka keluarannya adalah undang-undang, garis besar haluan negara, ataupun strategi-strategi lain yang bersumber dari nilai dasar. Yang ketiga, nilai praktis. Menghormati dan menjunjung tinggi perbedaan suku dan budaya di Indonesia merupakan contoh dari nilai praktis atau nilai praksis Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Nilai praktis atau kerap disebut sebagai nilai praksis adalah perwujudan dari nilai dasar dan nilai instrumental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehari-hari. Nilai praktis dari Pancasila selalu berubah-ubah seiring dengan perkembangan zaman dan juga perkembangan dari nilai-nilai instrumental yang menjadi dasarnya. Nilai objektif. Nilai objektif artinya adalah nilai-nilai yang secara universal diterima dan relevan dengan kondisi sosial yang ada saat ini.
Nilai-nilai objektif selalu dapat diterima di segala tempat karena berlaku secara universal. Pancasila mengandung nilai universal yang selalu relevan di segala tempat, seperti nilai kemanusiaan dan nilai keadilan sosial. Kedua nilai ini selalu relevan dimanapun kita berada. Tidak ada negara atau bangsa yang secara sadar mengakui bahwa dia tidak menyukai keadilan atau kemanusiaan. Hal ini terjadi karena nilai-nilai di atas didasarkan pada hak asasi manusia yang universal. Hak asasi manusia yang universal dianggap sebagai hak melekat tiap manusia atau God-given right yang tidak dapat diganggu-gugat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nilai Pancasila sebagai sumber norma hukum. Upaya mewujudkan Pancasila sebagai sumber nilai adalah dijadikannya nilai-nilai dasar menjadi sumber bagi penyusunan norma hukum di Indonesia. Operasionalisasi dari nilai dasar Pancasila itu adalah dijadikannya Pancasila sebagai norma dasar bagi penyusunan norma hukum di Indonesia. Sebab Indonesia memiliki hukum nasional yang merupakan satu kesatuan sistem hukum, dan sistem hukum Indonesia sendiri bersumber dan berdasar pada Pancasila sebagai norma dasar bernegara. Dan nilai-nilai Pancasila selanjutnya dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, seperti ketetapan, keputusan, kebijaksanaan pemerintah, program-program pembangunan, dan peraturan, yang pada hakikatnya merupakan nilai instrumental sebagai penjabaran nilai-nilai dasar Pancasila tersebut. Teks slide selanjutnya, Pak. Setiap sila Pancasila mempunyai nilai yang terkandung di dalamnya. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama memiliki nilai religius di mana bangsa Indonesia diharapkan percaya kepada konsep ketuhanan yang Maha Esa. Selain itu, sila pertama ini juga memiliki nilai ketakwaan di mana bangsa Indonesia sudah selayaknya bertakwa kepada Tuhan serta kepercayaan atau agama yang dianutnya. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki nilai kemanusiaan dan keadilan bagi manusia. Pada dasarnya, sila ini membahas mengenai hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia di dunia, bukan hanya di Indonesia saja. Seseorang dapat dikatakan memegang teguh nilai kemanusiaan tersebut jika setiap tindakan dan keputusan yang diambil menjaga martabat orang lain tanpa merendahkan ataupun merugikan. Kemudian sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, yang mengandung nilai persatuan seluruh bangsa Indonesia. Sila ini memiliki makna bahwa bangsa Indonesia dimanapun dia berada memiliki kewajiban untuk terus menjaga persatuan bangsa Indonesia. Secara tidak langsung, sila ketiga ini juga memiliki nilai multikulturalisme dan nilai toleransi, mengingat Indonesia merupakan negara dengan berbagai macam suku dan budaya yang berbeda-beda. Kemudian sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini mengandung nilai permusyawaratan dan demokrasi dalam menentukan segala keputusan. Seperti yang sudah kita ketahui, bangsa Indonesia sangat menyukai berdiskusi jika terdapat suatu perselisihan, agar dapat ditemukan solusi yang menguntungkan bagi semua pihak. Yang kemudian terakhir adalah sila yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini mengandung nilai keadilan sosial yang artinya seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keadilan sosial ini tidak terbatas pada aspek sosial tetapi meliputi pula aspek ekonomi, politik, dan aspek budaya. Sekian. Terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan saya kembalikan ke moderator. Baiklah teman-teman, kita telah mendengarkan pemaparan materi dari kelompok penyaji yang sangat luar biasa. Selanjutnya adalah sesi tanya-jawab minimal 3 pertanyaan dan setiap pertanyaan kami berikan 2 sanggahan. Silakan para audien yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya mau tanya, Mbak. Ya, izin bertanya. Iya, Mbak. Bisa sebutkan namanya? Ayu Fajarwati, NPM 22 001 091 014.
jelaskan menurut pendapat Anda, bagaimana cara menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan bisa ditulis di kolom chat ya. Untuk audien, apakah masih ada pertanyaan? Saya mau bertanya, Mbak. Iya, Mbak Atas Lydia nama Putri. Yusir Mahendra. Nama saya Lydia Putri Irdawati, NPM terakhir 028. Iya, Mbak. Apa itu nilai objektif dan nilai subjektif dalam Pancasila? Tolong jelaskan. Baik, bisa ditulis di kolom chat ya. Ayo Mas Yusir. Baik, pertanyaan saya, sejauh manakah nilai-nilai secara integrasi dalam berbangsa dan negara? Ditulis di kolom chat ya. Baik, Suaranya kurang jelas, Mas. ya, Baik, saya persilakan kepada kelompok penyaji untuk menjawab pertanyaan dari audien. Kepada audien, mohon untuk diperhatikan. Saya akan jawab yang nomor 2 dari Mbak siapa tadi, Mbak? Lydia. Apa itu nilai objektif dan nilai subjektif? Ya. Nilai objektif adalah nilai-nilai yang secara universal diterima dan relevan dengan kondisi sosial yang ada saat ini. Nilai-nilai objektif selalu dapat diterima di segala tempat karena berlaku secara universal. Sedangkan yang nilai subjektif adalah nilai-nilai yang ada karena pencetusnya menyukai ide tersebut. Dan nilai subjektif umumnya tidak berlaku secara universal, namun sangat tergantung wilayah di mana nilai tersebut berlaku. Contohnya adalah nilai kesopanan yang berbeda antara di negara Asia dan negara Eropa. Oke, bisa diterima? Gimana Mbak Lydia? Apakah jawabannya bisa diterima ataukah ada sanggahan? Atau ada sanggahan lain? Gimana Mbak Lydia? Mbak Lydia? Apa bisa didengar, Mbak Lydia? Halo Mbak Lydia? Gimana Mbak Lydia? Apakah jawabannya bisa diterima? Halo? Mbak Keluar Lydia? kayaknya, Mbak. Nggak ada kayaknya, Mbak. Oh ya udah di skip aja, nanti kita tanyakan. Iya. Gimana dengan pertanyaan Saya akan selanjutnya? jawab. Apakah udah bisa dijawab? Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ayu Fajarwati. Baik. Jelaskan menurut pendapat Anda bagaimana menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Untuk menjaga keseimbangan tersebut, kita harus mendahulukan kewajiban dibandingkan hak, karena suatu hak tidak akan terwujud jika kita tidak melakukan suatu kewajiban terlebih dahulu. Begitu. Gimana Mbak Ayu Fajarwati? Apakah jawabannya bisa diterima? Ataukah ada sanggahan? Terima kasih. Mbak Ayu Fajarwati? Iya. Gimana Mbak, bisa diterima? Bisa. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Gimana untuk pertanyaan selanjutnya? Apakah udah bisa dijawab? Untuk pertanyaan Mas Yusir. Mbak, minta waktunya Mbak ya untuk Ya, berdiskusi. baik. Sebentar. Baik, Mbak.
Gimana? Apakah pertanyaannya udah bisa dijawab? Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Yusir. Baik. Sejauh manakah nilai-nilai Pancasila terimplementasi secara integratif dalam kehidupan berbangsa, bernegara, di kehidupan kita sehari-hari? Tahapan nilai-nilai Pancasila dalam persaingan antar paham kenegaraan yang terus berlangsung hingga saat ini sejalan dengan pandangan Alfian pada tahun 1980 yang menyatakan bahwa ada 3 dimensi pokok sebuah ideologi, yaitu 1. Dimensi idealitas, B. Dimensi realitas, dan C. Dimensi fleksibilitas. Maka besar kecilnya atau bahkan ada tidaknya peluang bagi revitalisasi nilai-nilai Pancasila sesungguhnya sangat tergantung pada keterpenuhan ketiga dimensi pokok ideologi tersebut dalam diri Pancasila itu sendiri dari masa ke masa. Apakah bisa diterima jawabannya? Gimana Mas Yusir? Apakah jawabannya bisa diterima? Ataukah ada sanggahan lain? Bisa diterima, Mbak. Baik Mas, terima kasih. Diterima. Sama-sama. Saya ini Pak, oke Mas, saya juga izin menjawab ulang pertanyaan dari Mbak Lydia tadi. Soalnya katanya koneksinya buruk. Baik Mas, silakan. Bentar, Pak. Nilai objektif adalah nilai-nilai yang secara universal diterima dan relevan dengan kondisi sosial yang ada saat ini. Nilai-nilai objektif selalu dapat diterima di segala tempat karena berlaku secara universal. Kemudian yang nilai subjektif yaitu nilai-nilai yang ada karena pencetusnya menyukai ide tersebut. Dan nilai subjektif umumnya tidak berlaku secara universal, namun sangat tergantung wilayah di mana nilai tersebut berlaku. Contohnya adalah nilai kesopanan yang berbeda antara di negara Asia dengan negara Eropa. Oke, makasih, Pak. Gimana Mbak, apakah sudah jelas? Iya, terima kasih. Sama-sama, Mbak. Sama-sama. Demikian tadi diskusi kelompok 8. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sepenuhnya saya kembalikan kepada Bapak dosen. Waalaikumsalam.
sepi dan sunyi. Adem. Belum. Baik, sambil menunggu Bapak dosen, apakah ada sanggahan? Ataukah ada yang ingin bertanya lagi?
Sambil menunggu Bapak dosen, apakah ada yang ingin bertanya? Untuk audien, apakah masih ada pertanyaan? Agak custom dah. Ayo custom. Enggak deh, enggak. Halo, ingin bertanya. Baik, Mas Konsius, silakan. Oke, jadi baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya pikir begini, ini pengimplementasi nilai-nilai Pancasila terhadap lingkungan masyarakat, saya pikir masih PR untuk negeri ini. Kenapa? Kenapa sehingga saya katakan begitu? Karena begini, kita lihat problem sosial sekarang itu banyak gitu loh. Bukan cuma sedikit. Salah satunya itu pengemis. Banyak sekali pengemis yang beredar, yang berada di lingkungan, khususnya di Jawa sendiri gitu loh. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, ini lebih ke diskusi ya. Kalau teman-teman juga bisa ini bukan pertanyaan saya ini bukan kayak pemateri, tapi lebih ke pendiskusian. Maksudnya pertanyaan saya, kenapa pengamen masih ada di negeri kita ini? Tujuan negara mensejahterakan masyarakat gitu loh. Tapi masih ada penindasan-penindasan yang terjadi di lingkungan kita sendiri. Maksudnya kenapa sehingga terjadi seperti itu? Mungkin dari saya cuma itu. Baik. Untuk kelompok penyaji untuk menjawab. Silakan untuk kelompok penyaji untuk menjawab pertanyaan dari Mas Konsius. Atau mungkin teman-teman yang lain. Jika ada yang ingin membantu, silakan. Karena forum diskusi, jadi semua semua teman-teman juga bisa menjawab atau mungkin punya pandangan sendiri. Silakan. Saya mungkin mau menyampaikan pandangan saya. Baik, Mas Rama, silakan. Mungkin yang ditanyakan tadi kan kenapa di Indonesia ekonomi belum merata, terus apalagi banyak penindasan di mana-mana. Sebenarnya kalau menurut saya adalah itu dikarenakan masyarakatnya sendiri. Kalau menurut pendapat saya, kenapa dikatakan masyarakatnya sendiri? Karena
mental masyarakat di Indonesia itu mereka lebih suka mengkonsumsi daripada memproduksi. Mereka lebih suka membeli daripada membuat. Jadi mental-mental seperti itu, mereka lebih suka dan lebih senang menjadi buruh daripada menciptakan lapangan pekerjaan. Seperti itu. Jadi menurut saya kenapa negara Indonesia sistem pemerataan ekonomi juga masih belum merata, tidak sama dengan negara-negara modern, karena yaitu tadi, karena masyarakatnya tidak mau berinovasi, tidak mau membuat sesuatu hal yang baru yang sekiranya bisa merubah hidupnya. Karena mereka apalagi tergiur dengan yang namanya gaji besar. Padahal kenapa kalau kita bisa menciptakan gaji kepada orang lain, kenapa harus kita menunggu gaji? Kalau menurut saya seperti itu. Jadi cara pemerataan ekonomi, kalau kita hanya mengandalkan pemerintah memberikan bantuan, itu juga menurut saya kurang efektif. Jadi menurut saya bagaimana masyarakat bisa mengubah mindset bahwa yang dari awalnya konsumtif menjadi produktif seperti itu. Terima kasih. Mungkin yang lain bisa memberikan pendapatnya juga. Jadi kayak seperti mental-mental pebisnis gitu ya Mas Ram ya. Jadi punya peluang usaha sendiri untuk membuka pekerjaan kepada masyarakat, khususnya kepada di tempat tinggalnya gitu ya Mas Ram ya. Iya betul. Karena kan kita tahu Indonesia juga sebenarnya kaya sekali, bahkan luas tanahnya itu jauh lebih luas daripada negara-negara modern, negara-negara maju seperti Singapura. Singapura hanya sebagian kecil, mereka pemerataan ekonominya lebih bagus daripada Indonesia. Kenapa? Jadi ya itu tadi, karena masyarakatnya lebih senang menjadi buruh gitu. Mereka lebih senang mendapatkan gaji daripada menciptakan sesuatu inovasi dan lapangan pekerjaan seperti itu. Menurut pendapat saya. Kalau dari saya sendiri mungkin sedikit menambahkan untuk pemerataan sendiri, menurut saya penting di pendidikan. Banyaknya sekolah-sekolah yang sekarang ini tidak menjamin mutu dari sistem pendidikannya, terutama di daerah-daerah yang terpencil seperti itu. Jadi perlunya pemerintah, kok hidup sih nyarinya? Jadi perlunya pemerintah menyamaratakan sistem pendidikan di Indonesia. Nah, dari yang saya ketahui pada tahun 2000 dulu kelas 2 SMK itu 2000 berapa ya? 2018 ya. Itu kan sudah ada sistem zonasi. Nah, pemerintah menerapkan sistem zonasi agar kenapa? Agar tidak ada yang namanya sekolah unggulan seperti itu dan semua sekolah memiliki pendidikan yang merata. Selain itu, guru-guru yang profesional juga telah ditempatkan di daerah-daerah yang tertinggal. Jadi ini salah satu suatu bagaimana caranya agar Indonesia merata gitu, perekonomian merata. Jadi salah satu faktornya itu ada di pendidikan. Itu menurut saya. Mungkin yang lain ada pendapat, silahkan. Gimana yang lain? Ya, saya juga setuju sekali dengan yang disampaikan Mas Yusir bahwa pendidikan itu sangat penting. Bagaimana Mas Konsius? Mungkin dari Mas Konsius sendiri juga sepertinya ada juga pandangan mungkin. Buat teman-teman tadi boleh senyum-senyum sendiri kayaknya ada. Ayo Mas. Iya. Nggak ada sih, aku punya nggak ada. Hanya aku mau cari tahu saja soal itu sebetulnya. Oh, jadi udah jelas ya Mas? Iya, jadi ya seperti itu sih. Kalau pendidikan itu penting sekali ya. Salah satu daya saing kita dalam untuk menjadikan negara maju dan pemerataan ekonomi juga melalui pendidikan. Ketika pendidikan sudah baik dari sejak dini dan ditanamkan jiwa-jiwa inovatif, pastinya nanti ke depannya juga pasti negara ini akan maju. Seperti misal contoh kita ekspor beras, kita ekspor bahan-bahan yang lain yang bagus-bagus diekspor ke luar negeri, apel, buah-buahan eksotis, buah-buahan Asia itu kita ekspor ke luar negeri, tapi kita makannya justru yang sutiran, yang sisaan dari yang diekspor itu tadi. Nah, makanya sebenarnya harusnya bagaimana sih kita nanti bisa memanfaatkan
mulai dari sumber daya manusia, mulai dari sumber daya alamnya, dan faktor lingkungan, dan lain sebagainya itu. Makanya kita sebagai generasi muda harus membawa perubahan. Bagaimana teman-teman? Apakah mungkin setuju? Ya, intinya seperti itu. Jadi tergantung pribadi masing-masing. Karena kalau dipikir masih banyak sekolah yang gratis, yang bisa dimasuki oleh orang yang mungkin kurang mampu untuk menyekolahkan anaknya. Dan terkadang kita kan berpikiran gini ya, orang itu ngapain sih ngemis, padahal kan ngemis atau ngamen, padahal kan bisa jadi tukang bangunan ataupun apa yang gajinya tetap gitu kan, pikiran kita kadang-kadang. Tergantung pribadi masing-masing sih. Ya, betul sekali. Saya setuju sekali. Menanggapi dari pernyataan Mas Rama tadi itu kayak kita tuh saya sendiri tuh mikirnya tuh kayak gini. Kita itu banyak menjual kita tuh kayak banyak mengekspor atau menjual bahan-bahan mentah kita dari bumi kita tercinta ini Indonesia. Dan setelah itu kita kembali membelinya lagi dengan matang gitu. Contoh satu misalnya kita jual aspal gitu kan ya. Kita jual aspal, mentahnya kita jual ke luar negeri. Kita belinya jadi dari luar negeri. Jadi kayak kita itu pakpo aja gitu, dan kita sebenarnya kalau kita bisa mengolah itu kita lebih untungnya itu lebih signifikan gitu juga bisa memberdayakan masyarakat di Indonesia dengan sumber daya alam yang kita punya. Benar nggak sih? Itulah betul sekali. Ya itu tadi seperti aspal, terus bahan bakar itu, padahal bahan bakar itu kita punya banyak sekali tambang-tambang yang justru dijual ke luar negeri untuk diolah, dan pada akhirnya kita beli lagi dengan harga yang jauh lebih mahal. Nah, makanya kita harus membawa perubahan. Ya mungkin dengan cara mencintai produk-produk Indonesia juga salah satu bentuk penghargaan gitu. Karena orang sekarang kan banyak yang beranggapan kalau produk dari luar negeri itu pasti kualitasnya bagus. Padahal sebenarnya banyak sekali produk-produk bagus itu justru dibuat di Indonesia. Kayak misal di Indonesia itu ada yang namanya PT Pauchen, yaitu mereka itu memproduksi sepatu. Nah, saya lupa Nike atau Adidas. Nah, itu kan merek luar negeri. Nah, justru waktu itu sempat yang untuk Piala Dunia itu mereka produksi sepatunya itu justru dari Indonesia yang kualitas yang bagus. Yang kualitas murah itu justru dari Thailand, seperti itu. Jadi sebenarnya kenapa nggak kita membuat produk-produk sendiri kan, kalau memang kita sudah berkompeten untuk itu sebenarnya. Ya, balik lagi sama yang tadi di pernyataan yang sampean kemukakan itu, Mas Ram. Yakni kita itu seringnya itu konsumsi, bukan produksi gitu. Salah satu contoh yang pernah saya alami sendiri, coba kalau dilihat gitu ya, dari orang-orang yang sudah umroh atau haji. Mereka mesti membawa oleh-oleh dari tanah suci. Dibagi-bagikanlah kepada masyarakat di sekitar rumahnya. Tanpa disadari, kalau kita ketahui, kalau kita buka-buka sedikit itu mereknya itu made in Solo, made in Indonesia gitu. Tapi belinya di Arab gitu. Jadi kayak ini belinya di mana, ini di Arab, belinya di Arab. Tapi ini produk-produk Indonesia gitu. Jadi senangannya beli di sana, kok nggak beli di sini aja kan gitu. Jadi sebenarnya ada di mana faktor-faktor dari masyarakatnya sendiri memang kurang ya menyangkut pendidikan itu tadi. Pendidikan juga menyangkut peran faktor dari literasi baca-baca gitu. Terus dari masyarakat sendiri gimana responnya gitu. Ya, apa Mas Huda kayaknya baru mau bicara. Enggak, itu
Ditutup aja, sudah kemana-mana ini. Ya nggak Nggak apa-apa. nyambung. Kan kita diskusi. Kita diskusi di luar presentasi, nggak masalah ya. Yang penting menyangkut tentang Pancasila, menyangkut tentang negara Indonesia, intinya gitu. Meski lingkup-lingkup di sana konteksnya masih di Benar sekali. Jadi, pemerintah menyejahterakan rakyat. Nah, gitu. Kalau menurut saya, kenapa orang Indonesia malah senang membeli produk-produk dari luar negeri? Karena di sana itu emang produknya menjualnya itu dengan murah kalau dibandingkan dengan Indonesia. Bagaimana Mbak Firda? Kebanyakan kayak produk Cina. Kan harganya lebih murah daripada di Indonesia kebanyakan. Oh iya betul. Karena ya itu tadi, Cina senang memproduksi, mereka senang sekali memproduksi dari nenek moyangnya memang sudah dicetak untuk seperti itu. Mungkin bagaimana ada informasi lebih lanjut mungkin mengenai Bapak dosen mungkin atau seperti apa? Belum ada informasi kayaknya. Dari materi mungkin ada yang mau dikatakan? Itu masalah Pancasila yang sila kedua. Kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Terus di Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di situ keduanya perbedaannya menurut kalian apa? Kurang jelas, Mas. Bisa diulang? Di Pancasila, sila kedua itu berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan di sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut saya itu kan hampir sama, tapi pastinya lah di situ ada perbedaan. Menurut kalian perbedaan di sila kedua dan di sila kelima itu apa? Dan berikan contoh. Baik, kalau menurut saya itu untuk perbedaan keadilannya di teks adilnya ya. Kalau untuk yang kedua itu lebih ke religius dan perbedaan agama. Tapi kalau untuk yang kelima itu lebih ke faktor-faktor sosial seperti perbedaan pemikiran, peraturan, dan lain sebagainya. Menurut saya seperti itu. Ya, sila kedua itu lebih ke arah adab atau perilaku kita ke orang lain. Seperti ke guru, harus kita bersikapnya kayak gimana gitu. Kalau sila kelima, itu lebih kita kayak membagi tugas, kayak gitu sih. Iya, jadi kalau untuk sila kedua adalah bagaimana cara kita bersosial, cara kita memiliki adab. Kalau sila kelima menurut saya lebih apa yang akan diberikan negara kepada rakyatnya ketika kita sudah menerapkan sila-sila atau nilai-nilai yang terdapat di Pancasila tersebut. Intinya kesimpulannya, jadi perbedaan ini hanya mengenai muatan sebenarnya, muatan nilai tersebut. Jadi muatan nilai yang dibawa oleh masing-masing sila. Pada sila yang kedua kan yang ditekankan itu kemanusiaan, lebih kemanusiaannya. Dan adapun pada sila yang kelima itu ditekankan kepada nilai keadilan itu sendiri. Jadi sebenarnya dari nilai muatan sih, dari muatan nilai aja yang berbeda, intinya itu.
Sepertinya Pak dosennya nggak kembali ya. Yang Kalau mungkin nggak bisa kembali kita tutup aja, Mbak. langsung ditutup, nanti Mbak Anggi yang kirim ke dosen ya. Kan tutup saja, mengapa Pak? Apa kita mau doa akhir perkuliahan dulu? Iya, enggak silakan. Enggak Ustadz. Mas Yusir, pimpin doa. Mas Yusir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi fa'alina halalan thayyibah wa sahlana futuhan yasir lana واغفر لنا جميع الخطايا وارض عنا كل أحوالنا وبارك لنا فيما أعطيت واختم لنا حسن خاتمتنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Baik, dari sekian. Aja, Mbak Firdaus. Baik, sekian perkuliahan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin recordnya